Oke, kita akan mulai ibadah kitab ya pagi ini. Mengingatkan pagi ini ada perjamuan kudus, dipersiapkan untuk roti dan anggurnya. Ya. Selamat pagi semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bersyukur untuk pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kita lewati. Tuhan sudah menopang hidup kita sepanjang hari. Kita akan memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita pagi ini dengan lagu Allahku yang Setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Khotbah dan salam akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Saya persilakan. Ibadah di awal bulan Juli sekaligus juga perjamuan kudus, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa. Bagi Anak serta Roh
Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadalah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Warta jemaat akan disampaikan oleh Ibu Maria Yuli. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan warta jemaat pagi ini. Ulang tahun. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Ibu Juliana Susanti tanggal 9 Juli 2020. Kemudian Saudari Afris Lovely Kristansa, Saudari Veve. Selamat berulang tahun di tanggal 9 Juli 2020. Kemudian ada ibu kita terkasih, Ibu Rita Saliasi Hanjoyo, tanggal 10 Juli 2020. Tuhan memberkati, tambah umur dan tambah dipimpin Tuhan. Ulang tahun pernikahan kami, seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan minggu ini kepada Bapak dan Ibu Triyono, tanggal 8 Juli 2020. Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Kemudian persembahan permata diumumkan bahwa pada kebaktian ini telah dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan permata, yaitu persembahan untuk mahasiswa teologi mulia. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Sakramen perjamuan kudus. Pada kebaktian hari ini setelah firman Tuhan akan diadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu masing-masing keluarga diharapkan dapat mengikuti dengan menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk pengisian data jemaat kembali diumumkan bahwa dalam rangka pembenahan untuk tertib administrasi ke depan, mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengisi dan melengkapi data-data jemaat melalui link yang telah dibagikan. Kemudian untuk kegiatan tengah minggu, berikut informasikan bahwa persekutuan doa pagi akan diadakan online Rabu 8 Juli 2020 pukul 6.30 pagi. Kemudian Komsel Youth mengundang seluruh anggota jemaat Youth untuk ikut dalam Komsel Youth online Jumat 10 Juli 2020 pukul 19. Lalu pembinaan warga jemaat kepada seluruh jemaat diharapkan hadir secara online virtual Sabtu 11 Juli 2020 pukul 10. Terakhir persembahan-persembahan untuk seluruh jemaat diumumkan kembali bahwa bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja atau untuk kas diakonia atau untuk perpuluhan misalnya untuk angsuran kendaraan, persembahan COVID-19 ataupun persembahan yang lain. Demikian warta jemaat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Maria Yuli. Mari kita sebelum menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Thomas Gunawan, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan Pak Thomas. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari sekalian, mari kita satukan hati pada pagi ini. Kita akan menaikkan doa syafaat untuk kemudian nanti setelah paling akhir kita akan naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama hari-hari ini, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk berkumpul, untuk beribadah walaupun hanya melalui online karena situasi yang masih belum mengizinkan untuk kebaktian reguler seperti biasa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk tetap memimpin, memberkati, melindungi kami di dalam kegiatan kami ke depan. Ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan pada kami untuk dapat menanggulangi semua yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu ini adalah di dalam kendali-Mu, sehingga tidak ada satupun yang di luar rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami ingat akan kebaktian yang dilakukan secara online ini. Mohon kiranya Tuhan berkati di dalam pelaksanaannya, mulai daripada internet yang kami gunakan. Juga kami mohon Tuhan untuk segala sesuatu pujian yang kami naikkan. Mohon juga Tuhan khususnya untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sadrah. Kiranya Engkau pimpin, Engkau urapi lidah bibirnya. Biarlah kiranya kehendak Tuhan dapat disampaikan melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadrah. Tuhan, kami juga ingat akan perjamuan kudus yang akan dilakukan pada pagi ini. Tuhan berkati Tuhan, karena semua ini kami mengerti akan semua pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Melalui perjamuan ini kami diingatkan untuk dapat mengingat akan semua kasih dan pengorbanan Tuhan kepada kami umat manusia, sehingga kami boleh untuk dapat diselamatkan. Tuhan berkati juga perjamuan ini supaya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami juga ingat Tuhan akan persembahan-persembahan yang dilakukan online juga oleh para jemaat kami. Kiranya Tuhan berkati di dalam penggunaannya. Biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan lemah tubuh. Mohon Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup ini dengan baik. Dan khusus ya Tuhan untuk yang menderita lemah tubuh, kiranya Engkau tolong Tuhan satu persatu di dalam sakit yang dideritanya. Biarlah Engkau berikan hikmat untuk dapat mencari pengobatan yang sesuai baginya. Namun semua itu terutama tentu karena berkat dan anugerah Tuhan yang akan memberikan mereka untuk dapat mengatasi masing-masing penderitaannya. Tuhan, pada saat ini juga kami ingat akan pergantian cuaca dari musim panas kepada menjadi dari musim hujan ke musim panas ya Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi kami semua, karena di dalam musim pancaroba seperti ini banyak sekali hal yang bisa terjadi dengan kesehatan, khususnya di dalam kaitannya dengan COVID ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan pada kami untuk kami dapat menanggulanginya dengan baik.
Juga pada pagi ini kami ingat akan anakmu Jos ya Tuhan, yang kemarin sempat panas tinggi, namun saat ini karena berkat dan anugerah Tuhan sudah menjadi lebih baik. Kiranya Engkau akan sempurnakan Tuhan perlindungan, pengobatan yang Tuhan lakukan, sehingga anakmu Jos ini tidak perlu ke rumah sakit, namun dapat sembuh kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan jemaat Tuhan yang bekerja baik di luar kota, di luar negeri. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, supaya mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik. Juga Tuhan berikan kiranya pertumbuhan iman ya Tuhan, supaya mereka hanya berserah kepada Tuhan saja. Karena memang Tuhan saja yang menjadikan pegangan kami. Tuhan, kami juga ingat akan khusus anak-anak kami yang akan melanjutkan studi, yaitu khususnya Saudari VV, Saudara Justin, dan Saudara Timothy. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat melakukan pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Tuhan berkati di dalam proses untuk mencari sekolah yang memang cocok untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik untuk ke depan, sehingga dapat mempersiapkan masa depan untuk mereka masing-masing. Tuhan, kami juga ingat akan kondisi jemaat di sini yang dalam kaitannya dengan COVID ini tentunya banyak terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan, baik untuk yang bekerja harian maupun yang bekerja bulanan maupun yang memiliki usaha sendiri. Tolong Tuhan mereka satu persatu untuk dapat melakukan terobosan-terobosan, langkah-langkah yang perlu di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga walaupun dalam kondisi yang darurat seperti ini, kami semua tetap dapat pemeliharaan Tuhan dan dapat tetap menikmati berkat Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat akan program kegiatan pelayanan gereja yang diadakan pada setiap minggu. Khususnya kami beribadah ya Tuhan, kami khususnya ingat untuk ibadah minggu ya Tuhan. Baik minggu ini maupun minggu akan datang, kami ingat akan persekutuan doa pagi, kami ingat akan Komsel Youth, kami ingat akan komisi persekutuan untuk perempuan, kami juga ingat akan PWJ yang akan diadakan setiap Sabtu. Tuhan, kiranya Engkau pakai semuanya ini sebagai alat-alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan supaya kami mendapatkan kekuatan di dalam setiap ibadah yang dilakukan itu. Tuhan, kami juga ingat akan persiapan pendewasaan untuk GKMI di Sidorejo, Lampung, yang selama ini sudah dipersiapkan. Kau berkati Tuhan untuk kelanjutannya, supaya pada suatu saat nanti kami dapat menentukan waktu yang tepat untuk pendewasaan daripada GKMI Sidorejo di Lampung ini. Tuhan, kami pada saat ini juga ingat akan pemerintahan untuk bangsa dan negara ini, di mana kami tinggal. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan pimpin dari yang tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga aparat yang sampai yang terbawah. Tuhan, Engkau berikan hikmat pada mereka ya Tuhan, untuk dapat melakukan fungsinya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan tidak melakukan penyimpangan apapun ya Tuhan, sehingga mereka akan dapat melakukan semua tugas dengan baik, dan negara ini menjadi makmur karena tugas mereka terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingat akan saat ini di mana kami mengetahui bahwa di negara ini ada terdiri dari beberapa suku, banyak suku, dan kami juga ingat akan NKRI ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka semua, supaya mereka mampu menghargai untuk keberagaman yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka menjunjung tinggi perdamaian, sehingga terjalin perdamaian di antara kami di dalam masyarakat, supaya semuanya ya Tuhan untuk mendukung kestabilan di dalam negara ini, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, karena semuanya berjalan dengan saling menghormati dan damai. Tuhan, kami pada saat ini juga ingat akan virus pandemi COVID yang sedang berlangsung di dunia ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tuhan, kami tahu bahwa semua ini tetap di dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat mengharapkan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada semua masyarakat, baik di dunia maupun di Indonesia ini, untuk dapat tetap tenang mengandalkan Tuhan dan bersatu di dalam menghadapi pandemi ini.
supaya ya Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir. Kami ingat juga akan semua yang sudah dilakukan upayanya ya Tuhan, pencegahan baik oleh negara-negara di luar negeri maupun di negara Indonesia ini. Mohon Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat pada para tenaga dokter, para medis yang sedang melakukan tugas, supaya mereka melakukan tugas dengan baik, sehingga banyak pasien yang dapat disembuhkan. Demikian pula Tuhan untuk mereka, para medis, para dokter, Tuhan lindungi ya Tuhan, dari paparan bakteri maupun COVID-19, sehingga mereka tidak terpapar, supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan berikan hikmat, berikan tenaga kepada mereka ya Tuhan. Dan tolong juga Tuhan untuk pengobatan, ketersediaan daripada alat-alat APD dan juga obat yang diperlukan, khususnya vaksin yang sampai hari ini masih belum diketemukan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau pimpin di dalam bagian-bagian dari kami yang melakukan hal itu, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan pada saat diperlukan semua dapat dipenuhi. Mulai daripada obat-obat, kemudian alat-alat untuk pelindung diri, dan juga obat-obat yang saat ini diperlukan. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya, supaya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga akhirnya dapat diatasi semua virus yang saat ini sedang berjangkit saat ini. Tuhan, kami juga ingat akan perekonomian daripada bangsa-bangsa di dunia, dan juga untuk perekonomian Indonesia yang terpukul oleh karena adanya COVID ini. Oleh karena itu Tuhan, mohon pertolongan tangan-Mu Tuhan. Kami tahu semua ini adalah terjadi atas seizin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong, khususnya di dalam bidang ekonomi, baik untuk segala negara di dunia maupun untuk Indonesia, Engkau memberikan langkah-langkah ya Tuhan. Engkau pakai kiranya pimpinan-pimpinan kami, menteri-menteri, dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, berikan kebijaksanaan, supaya mereka mau memberikan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang penting, khususnya sehingga ekonomi yang ada di Indonesia maupun di dunia tidak terdampak demikian parah, dan bahkan dapat kami harapkan untuk kembali ke revival, sehingga semuanya akan berjalan kembali seperti semula sebelum terjadi bencana ini. Kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong semuanya ini Tuhan. Dan semuanya ini ya Tuhan, saat ini kami dalam tahapan memasuki new normal. Oleh karena itu Tuhan, mohon kiranya Engkau beri hikmat pada semua yang terlibat, kami semua, mulai daripada pimpinan sampai dengan semua rakyat, untuk dapat mematuhi patokan-patokan new normal yang sudah diumumkan ya Tuhan, supaya patokan-patokan itu dipatuhi, sehingga akhirnya kami mendapatkan suatu lingkungan yang baru, lingkungan new normal, di mana kami boleh melakukan kegiatan seperti biasa, namun dengan kondisi yang betul-betul terkontrol dengan panduan new normal tadi. Ya Tuhan, kami ingin serahkan semua doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Dan kami akan berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Kami naikkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak GI Sadra Lewi yang bertemakan kemenangan cinta sejati dari Kidung Agung 8 ayat 5-14. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian Ku Cinta Padamu. Ku cinta padamu Yesus milikku, ku benci dosaku karena kasih-Mu. Yesus Juru Selamat dan Penebusku,
Selamat pagi Bapak Ibu, mari sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini, kesehatan yang kami masih terima sampai dengan hari ini. Kami boleh terus mendengarkan firman Tuhan, kami boleh terus mendapatkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada pagi hari ini Tuhan, khususnya kami mau berdoa untuk Bapak Sadrah yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami, dan boleh kami teruskan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan menjadi berkat juga bagi kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami juga ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kidung Agung. Sekali lagi dari Kidung Agung, pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-14. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel akan kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Mempelai perempuan dan adiknya. Ayat 8, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Lebih bahagia daripada Salomo. Ayat 11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Kedua mempelai bersaut-sautan. Ayat ke-13, hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Sadrah untuk membawakan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Pengharapan di Kelapa Gading, Jakarta. Puji Tuhan kalau pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Saya diundang oleh Pendeta Edi, dan Pendeta Edi adalah teman ketika kami studi di Saat. Sebetulnya bukan teman ya, tetapi kakak tingkat saya, dan kami juga pernah tinggal di rumah yang sama ketika masa akhir dari perkuliahan kami. Kami tinggal di rumah keluarga Pendeta Paul Gunadi. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan dulu keluarga saya sebelum kita berbicara lebih lanjut. Ini foto dari keluarga saya. Saya menikah dengan Heni Aryani. Beliau juga seorang hamba Tuhan full timer di GKI Makassar, tempat kami melayani. Lalu anak saya yang besar, Kevin, anak laki-laki, Kevin Joshua namanya. Sekarang umur 25 tahun. Dia bekerja juga di Jakarta di sebuah gereja di area Sunter di bidang sound system dan multimedia. Sedangkan anak saya yang kecil, Jenis, dia baru masuk kuliah atau sudah mulai kuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya untuk
jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Katanya dia mau menjadi misionari dengan platform guru SD. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perkenalan singkat, dan saya sengaja memperkenalkan keluarga dengan lebih mendetail, dengan lebih banyak, bukan untuk berakrab-akrab ria, tetapi karena Sinode GKMI di bulan Juli ini merupakan bulan keluarga, dan Sinode GKMI mencanangkan suatu tema besar, sekokoh batu karang, keluarga dalam Tuhan di tengah tantangan. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan bersama-sama belajar. Tema minggu ini adalah kemenangan cinta sejati. Tadi sudah dibacakan Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menjadi bingung dengan kitab Kidung Agung. Bahkan Kidung Agung ini sangat jarang dibaca secara umum, sangat jarang dikhotbahkan di kebaktian-kebaktian. Tetapi Kidung Agung ini mungkin buat Bapak Ibu juga merupakan sesuatu yang asing begitu ya, karena mungkin Bapak Ibu punya pikiran aneh, ini firman Tuhan, kenapa memberikan kata-kata yang vulgar, kenapa menyampaikan kata-kata yang mungkin tidak senonoh begitu. Bapak Ibu, boleh saya ingatkan kembali, Alkitab adalah firman Allah, dan firman Allah ini bukan semata-mata berisi secara langsung ucapan dari Tuhan Allah, bukan juga mengutip secara langsung apa yang disampaikan Allah dengan suara menggelegar gitu, tidak. Tetapi Alkitab ini adalah firman Allah yang justru di dalamnya Tuhan menginginkan, mengemukakan perhatiannya kepada persoalan-persoalan hakiki dari kehidupan manusia. Dan cinta antara pria dan wanita, sekali lagi, cinta antara pria dan wanita adalah hal yang hakiki tersebut. Dan firman Allah hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia dan memberikan terang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Kidung Agung kalau di dalam sastra Indonesia mungkin seperti prosa begitu ya, bercerita tentang berbagai hal kehidupan romantisme begitu. Nah, di dalam sejarah kuno Israel, kitab Kidung Agung ini dinyanyikan, betul-betul dinyanyikan ketika ada pesta pernikahan. Ini di zaman Israel kuno dulu begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian kitab Kidung Agung ini bercerita tentang lika-liku cinta sejati dari seorang pemudi dan seorang pemuda. Sekali lagi, lika-liku cinta dari seorang pemudi dan seorang pemuda. Bapak Ibu, kitab Kidung Agung ini, ketika saya belajar bagian ini, bagian Kidung Agung menjadi secara keseluruhan, saya belajar bukan hanya Kidung Agung pasal terakhir, bagian terakhir saja. Di dalam kitab Kidung Agung ini paling tidak ada empat tokoh yang disebut dalam Kidung Agung. Yang pertama ada Raja Salomo, si pencinta ulung itu. Yang kedua ada gadis sulam, gadis yang dicintai oleh Raja Salomo. Dan yang ketiga ada penghuni harem, yang disebut oleh kitab Kidung Agung sebagai putri-putri Yerusalem. Dan yang keempat ada pemuda penggembala domba. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu apakah tahu istilah harem? Mengerti harem? Harem itu sebuah lokasi, sebuah tempat di mana di situ berkumpul atau dikumpulkan para wanita yang menjadi gundik atau istri, atau istilahnya apapun dari seorang raja. Mungkin kalau zaman sekarang rasanya sudah tidak ada yang secara nyata mungkin ya, tetapi kalau zaman dulu wah banyak sekali harem-harem karena dulu masih zaman kerajaan-kerajaan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan mengenai kitab Kidung Agung ini. Bapak Ibu, Kidung Agung ini menjelaskan ada seorang sejoli, seorang pemudi, seorang pemuda
Pemuda ini adalah seorang gembala domba. Bapak Ibu bisa membaca di kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 7 dan 8. Lalu juga ada seorang pemudi penjaga kebun anggur keluarga. Bapak Ibu bisa baca di Kidung Agung 1 ayat 6. Bapak Ibu, pemudi penjaga kebun anggur keluarga ini memang dijerumuskan, saya pakai istilah dijerumuskan, oleh saudara-saudara laki-lakinya. Dia perempuan ini dipaksa menjaga kebun anggur keluarga. Di tengah-tengah profesinya sebagai gembala domba, sebagai penjaga kebun anggur, pemuda dan pemudi ini bertemu dan mereka memadu kasih. Wah, luar biasa. Pemuda gembala domba yang kekar begitu ya, hidup di gunung, hidup di padang, berjumpa dengan seorang putri penjaga kebun anggur. Mari Bapak Ibu kita perhatikan di dalam Kidung Agung 1 ayat 5. Saya akan mengatakan demikian. Kidung Agung 1 ayat 5, pemudi ini memperkenalkan diri. Memperkenalkan dirinya, bagaimana dia memperkenalkan dirinya luar biasa. Dikatakan dia ini sebagai gadis hitam. Bayangkan dia bekerja di kebun anggur yang memang tersengat matahari, yang memang hitam. Tetapi gadis ini juga mengatakan dia itu bukan sembarang hitam. Dia hitam, cantik, lagi mempesona. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Gadis yang menjaga kebun anggur, hitam, cantik, tetapi penuh pesona. Bapak Ibu, kitab Kidung Agung ini sebenarnya lebih banyak berbicara soal percintaan antara si pemuda gembala domba dan putri penjaga kebun anggur itu. Dua-duanya ditempa alam, dua-duanya besar di daerah pegunungan, di daerah perladangan. Sampai akhirnya mereka bertemu di desa dan mereka memadu kasih, dan putri Sulam ini mengatakan demikian di Kidung Agung 8 ayat 6b sampai 7a. Kidung Agung 8 6b sampai 7a mengatakan, cintaku cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Cinta yang kuat seperti maut ini dikatakan oleh putri Sulam ini seperti gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak, oleh sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan cinta. Itu luar biasanya cinta yang sejati, cinta yang dimunculkan oleh putri Sulam terhadap kekasihnya sang gembala domba itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah terjalinnya cinta sejati itu ada hambatan, ada halangan. Apa yang menjadi hambatan? Apa yang menjadi halangan? Ini halangannya, hambatannya bukan main-main Bapak Ibu. Betul-betul bukan main-main. Seorang raja, Raja Salomo. Wah, kita kenal Raja Salomo yang begitu bijaksana, begitu berhikmat, mencintai seorang gadis penjaga kebun anggur keluarga, gadis desa. Raja Salomo bahkan mencoba merayu, mencoba memberikan kata-kata manis kepada gadis Sulam. Dia mengatakan hal-hal mungkin dalam istilah sekarang pakai rayuan gombal begitu Bapak Ibu, supaya gadis Sulam itu tertarik kepada Raja Salomo. Bapak Ibu, bukan cuma rayuan gombal, bukan cuma iming-iming tentang kehidupan, tidak. Raja Salomo justru memamerkan juga harta kekayaan, menjanjikan banyak hal untuk gadis Sulam itu. Bapak Ibu, apakah kemewahan, apakah puja-puji, apakah rayuan gombal itu berpengaruh terhadap cinta sejatinya putri Sulam? Tidak Bapak Ibu. Ternyata putri Sulam tidak termakan oleh godaan Raja Salomo. Harta benda, rayuan-rayuan gombal itu tidak mempan kepada putri Sulam. Putri Sulam tetap berpendirian bahwa yang menjadi kekasihnya, yang menjadi pujaan hatinya adalah si gembala domba itu.
Dia tidak mau berpisah dengan gembala domba itu. Dia berusaha melarikan diri dari Raja Salomo. Dia mencoba menjaga kemurnian hatinya. Di dalam Kidung Agung 7 ayat 10 dikatakan demikian. Saya bacakan Kidung Agung 7 ayat yang ke-10 mengatakan, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ini mau menunjukkan bahwa gadis sulam itu betul-betul kepunyaan dari pemuda penggembala domba tadi. Dia tidak mau berpisah, tidak mau membagi cintanya dengan Raja Salomo yang punya harta, yang terkenal berhikmat itu. Tidak mau. Gadis sulam tetap memiliki cinta yang sejati kepada gembala domba, pemuda yang mungkin tidak ada hartanya itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ketika kita belajar bagian dari kitab Kidung Agung ini, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Saya ada 3 hal ketika mempelajari bagian ini. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama adalah mengenai cinta sejati. Saya sekali lagi akan membacakan Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6b sampai 7a. Dikatakan demikian. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan. Bapak Ibu, cinta sejati tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Sama seperti yang ditulis dalam Kidung Agung 8 ini. Cinta sejati itu seperti nyala api Tuhan. Siapa sih yang dapat memadamkan nyala api Tuhan? Tidak ada. Demikian juga cinta sejati dari perempuan sulam kepada pemuda gembala domba itu, cinta sejati, tidak bisa dipadamkan oleh apapun juga. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya setiap kita juga memiliki cinta sejati kepada pasangan masing-masing, kepada istri, kepada suami yang ada di sebelah kita saat ini. Cinta sejati yang seperti perempuan sulam ini, gadis sulam ini, perlu dipertahankan, perlu dibangun terus-menerus. Jangan tergoda oleh apapun juga. Bapak Ibu, selain cinta sejati, bagian Kidung Agung juga mengatakan mengenai kesetiaan. Kidung Agung 7 ayat 10 berbunyi demikian. Kidung Agung 7 ayat yang 10 mengatakan, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Bapak Ibu, ayat ini mau menunjukkan suatu kesetiaan. Perempuan atau gadis sulam ini tidak mau main-main. Dia mengatakan bahwa dirinya itu kepunyaan kekasihnya, kepunyaan pemuda gembala domba itu. Dan gairahnya itu tertuju hanya kepada, menurut perempuan sulam itu, gairah si pemuda gembala domba itu hanya tertuju kepada dirinya, gadis hitam yang manis itu. Bapak Ibu, orang yang memiliki kesetiaan itu adalah pasti memiliki cinta yang sejati juga. Cinta sejati itu tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Cinta sejati itu ditunjukkan dengan kesetiaan. Gadis sulam itu memiliki cinta yang sejati kepada pemuda gembala domba. Sehingga ketika dia diiming-imingi, dirayu, diiming-imingi dengan harta benda, dia tetap memberikan cintanya kepada pemuda gembala domba itu. Dia tidak pindah kemana-mana. Dia tetap satu fokusnya kepada pemuda gembala domba. Tidak peduli ditawari kemewahan, dia tidak takut. Ada kesetiaan dan ada cinta sejati. Pembelajaran dari Kidung Agung. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana merawat cinta sejati dan kesetiaan itu? Bapak Ibu, saya ingin membacakan bagian Kidung Agung pasal 6 ayat 9, tetapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ini berlaku untuk
para suami. Para suami harus mengatakan demikian sebetulnya. Namun hanya satulah merpatiku, idamanku, anak tunggal kesayangan ibunya. Gadis-gadis melihat dan memuji dia. Para permaisuri dan selir kagum padanya. Bapak-bapak sekalian, biarkanlah ketika kita merawat cinta sejati itu, kita hanya memikirkan bahwa hanya satu merpatiku, hanya satu yang menjadi pasangan kita, istri yang ada di samping kita sekarang ini. Jangan pernah memikirkan yang lain. Itu untuk para bapak. Bagaimana merawat cinta sejati dan kesetiaan. Lalu untuk para ibu, mari saya bacakan Kidung Agung 8 ayat 12 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana merawat cinta sejati dan kesetiaan. Kidung Agung 8 ayat 12 mengatakan demikian. Dan mendapat 200 untuk jerih payahnya. Biarlah uang itu untuk untukmu Salomo, dan untuk para penjaga kebunmu. Tetapi kebun anggurku milikku sendiri, ada di hadapanku. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan dari gadis Sulam ketika dia ditawari kebun anggur yang begitu besar mungkin oleh Salomo, ditawari harta. Karena misalnya, udah jangan sama gembala domba itu, dia miskin, ini saya kasih kamu kebun anggur banyak, dan sebagainya, dan bla dan bla. Mungkin banyak sekali rayuan harta dari Salomo. Tetapi gadis Sulam menjawab, mendapat 200 untuk jerih payah, biar uang itu kasih untuk pegawaimu. Kebun anggur segini-gininya yang kecil ini, biar ini punya saya saja. Tidak peduli harta, saya tetap satu pilihan saya, pemuda penjaga domba itu. Bapak Ibu, ini adalah cinta sejati dan kesetiaan. Tidak terpengaruh oleh harta dan benda. Satu saja tekadnya, cuma satu merpatiku dikatakan tadi. Idamanku cuma satu. Hal yang kedua untuk menjaga kesetiaan dan cinta sejati. Jangan terpengaruh oleh harta. Cukupkan dengan apa yang ada. Tadi itu pesan untuk bapak dan ibu yang sudah menikah. Jangan pikir-pikir yang lain, cukupkan dengan yang ada. Merawat cinta dan kesetiaan. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mungkin teman-teman pemuda, pemudi bertanya, memangnya hari gini masih ada cinta sejati dan kesetiaan? Hari gini loh, susah loh, apakah cukup hidup itu dengan cinta, makan cinta loh gitu. Banyak orang yang berkata demikian. Bapak Ibu, mari kita belajar satu hal. Cinta sejati, kesetiaan itu memang harus dibina sejak masih muda. Ini foto anak saya yang besar, Kevin tadi. Saya sekarang punya pergumulan yang lain, yaitu menjadi orang tua yang harus siap bahwa anaknya punya pacar, gitu ya. Ada orang ketiga antara saya dengan anak saya, yaitu pacar anak saya. Saya bertanya kepada Kevin, kamu pacaran dengan si A itu, pakai istilahnya si A, serius atau mau main-main? Kalau mau main-main, sudah diputuskan saja, tidak usah dilanjut pacaran. Tetapi kalau mau serius, kamu harus berusaha untuk serius. Jangan main-main. Caranya bagaimana? Untuk menikah, untuk hidup rumah tangga, itu dibutuhkan banyak sekali modal. Saya bilang sama Kevin, kamu tahu kan papi tidak bisa kasih modal. Papi ini hamba Tuhan. Yang harus kamu lakukan adalah kamu kerja segiat-giat kamu, semampu kamu untuk menabung, untuk cari modal, untuk hidup pernikahan dan untuk keluarga nanti. Itulah yang menyebabkan kenapa anak saya sekarang bekerja di Jakarta. Dia mau meninggalkan pacarnya yang ada di Bandung, tidak perlu lagi bersama-sama, sementara waktu hubungannya jadi hubungan jarak jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, keseriusan dari hubungan, keseriusan dari cinta yang sejati harus diuji juga dengan cara tadi, berpisah sementara waktu masing-masing untuk memikirkan hubungannya,
masing-masing untuk memikirkan bagaimana membina hubungan ini. Anak saya Kevin harus kerja cari uang supaya ada modal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta sejati, kesetiaan dirawat dengan cara jangan pikir-pikir ada orang lain yang lebih hebat. Jangan pikir-pikir orang lain punya modal yang lebih bagus. Tidak. Cinta sejati itu dibuktikan dengan cara apa? Satu, pilihannya cuma satu, tidak pindah ke orang lain. Yang kedua, mencukupkan diri dengannya apa yang ada. Tidak bingung dengan hartanya orang lain. Tidak takut, oh orang tetangga lebih kaya, tidak takut. Biarin saja. Yang penting hidup saya bersama pasangan mengalami cinta sejati, mengalami kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta sejati dan kesetiaan itu ternyata sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, betul dihukum oleh Tuhan. Betul Tuhan marah. Tetapi Tuhan juga menunjukkan cinta sejatinya. Tuhan menjanjikan ada penolong, ada juru selamat kepada Adam dan Hawa dan keturunannya. Termasuk janji itu adalah untuk kita semua. Bapak Ibu, janji cinta yang sejati itu ditunjukkan oleh Tuhan Allah dengan kesetiaan. Setia sampai Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, untuk menebus manusia dari kungkungan si jahat, dari si iblis. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus diutus untuk mati, untuk menderita bagi setiap kita. Itulah cinta sejati dan kesetiaan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menunjukkan cinta sejati dan kesetiaan kepada pasangan kita masing-masing? Tuhan Allah sudah memberikan teladan. Mari kita tunjukkan kesetiaan dan cinta yang sejati juga kepada Tuhan. Jangan mau iman kita dibeli dengan cara apapun. Tunjukkan cinta sejati kita. Tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah sudah menunjukkan cinta sejati dan kesetiaannya. Mari kita juga tunjukkan cinta sejati dan kesetiaan, baik terhadap pasangan maupun terhadap Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang sudah menunjukkan kasih setia, yang sudah menunjukkan cinta sejati kepada kami umat manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak lalai, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia. Oleh karena itu tolonglah kami pada pagi hari ini, setelah kami mendengar bagian firman Tuhan dari Kidung Agung, kami boleh juga menerapkan cinta yang sejati dan kesetiaan terhadap pasangan kami masing-masing, juga terhadap Engkau ya Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya serahkan kembali kepada liturgis. Terima kasih atas nama Gembala, Majelis, dan Jemaat. Kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak GI Sadra Lewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam buat keluarga juga ya Pak. Juga terima kasih untuk Christian yang sudah membawakan doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Pagi ini akan diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin dan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi SS, saya persilahkan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersyukur, kita boleh mendengar firman, dan kita juga bersyukur, kita boleh merasakan dan mengerti bahwasannya cinta sejati daripada Tuhan dibuktikan melalui kematiannya di kayu salib. Tiap-tiap awal bulan, kita mengadakan perjamuan kudus. Bukan sebuah rutinitas, tetapi
kita mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Demi cintanya kepada kita semua orang-orang berdosa, Ia mengorbankan anaknya mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, di waktu yang baik ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sadar bahwasanya kita adalah manusia yang penuh dengan keinginan daging. Mari kita datang pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan untuk segala yang tidak menyenangkan, kurang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, Kau mendengar setiap seru doa kami. Doa yang keluar dari dalam hati. Doa yang sungguh-sungguh mengucap syukur sekaligus mohon ampun pada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami dan mengampuni segala dosa kami, Tuhan. Tapi juga Tuhan akan tuntun kami agar di waktu-waktu ke depan kami pun hidup semakin dekat pada Tuhan, hidup semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup yang memuliakan Kristus. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kini kita angkat roti di tangan kita. Kalau Bapak Ibu memakai roti yang ada ayatnya, silakan dibaca sebentar. Inilah firman Tuhan yang berkata kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dan mengucap syukur pada Tuhan yang mengasihi kita semua. Mari kita minum. Sekali lagi kita datang pada Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami menjadi orang-orang yang layak dan patut bersyukur pada Engkau. Kami orang-orang berdosa. Kami melarikan diri di hadapan-Mu.
bahkan kami membelakangi Engkau. Tapi Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mau datang menghampiri kami, bahkan Engkau menebus dosa kami. Terima kasih untuk kesempatan di bulan Juli ini kami boleh merayakan perjamuan kudus. Biar hati dan pikiran kami, ketika kami bersama-sama merayakan perjamuan kudus, pikiran dan hati kami hanya tertuju kepada Engkau, Allah yang sungguh mengasihi kami. Cintamu yang tidak pernah terbatas, cintamu yang begitu luas kepada kami, cintamu yang tulus kepada kami, Kau nyatakan melalui kematianmu di kayu salib. Biarlah ketika kami bersama-sama dalam perjamuan kudus ini, kami sadar Engkau melayakkan kami dan Engkau mengasihi kami. Biarlah kami belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Ya, firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi firman, menjadi rema bagi setiap kami. Kami sungguh-sungguh serius mengasihi pasangan kami. Kami sungguh-sungguh serius mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang menebus dosa kami, dan Allah yang senantiasa mengampuni dosa kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, saya akan mengisi ruang kesaksian pada pagi hari ini. Ya, saya ingin mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat saya. Minggu depan saya berulang tahun dan puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan umur saya. Tidak berasa bahwa saya semakin tua juga. Dan saya mengucap syukur untuk segala yang sudah Tuhan berikan buat saya, juga keluarga saya. Bersyukur buat orang tua, buat suami, buat anak yang sudah dihadirkan di dalam hidup saya. Juga untuk keluarga, bahkan teman-teman juga yang sudah mengiringi dan dihadirkan di dalam kehidupan saya. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pagi ini saya akan menaikkan satu pujian sebagai rasa syukur saya. Lagu ini saya buat sendiri, kami buat bersama ya. Saya ingin mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat saya dan keluarga saya, juga Bapak Ibu semuanya. Lagu ini terinspirasi buat saya dan menguatkan hidup saya. Dan biarlah lagu ini juga boleh menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu Saudara semuanya. Rancangan-Mu tak terbatas ruang dan waktu yang melampaui jalan pikiranku. Engkau tetap terus berikan kasih-Mu yang mengangkatku dari lembah hidup. Kasih-Mu kepadaku takkan terukur, tak terbayarkan sepanjang umurku. Kau rela berikan anak-Mu bagiku untuk menebus segala dosaku. Di hidupku selalu ada rindu memuji nama-Mu dan bersyukur padamu.
dosaku takkan terukur, tak terbayarkan sepanjang umurku. Kau rela berikan anakmu bagiku untuk menebus segala dosaku. Di hidupku selalu ada rindu memuji namamu dan bersyukur padamu. Di hatiku selalu ada Yesus yang ada bersamaku, yang menolongku. Di hidupku selalu ada rindu memuji namamu dan bersyukur padamu. Di hatiku selalu ada Yesus yang ada bersamaku, yang menolongku, yang menolongku. Yang menolongku. Ya, terima kasih untuk waktunya. Biarlah Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian bahasa kasih. Biarlah kita boleh belajar akan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada pasangan kita. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Itulah yang kita harus belajar untuk melakukannya. Kita akan menyanyikan lagu ini sebagai penutup. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati.